Oke, mari kita coba untuk bermain catur kali ini, guys. Jadi kita akan bertanding melawan Kirker 1974 dengan poin 1073. Melakukan pembukaan opening yaitu King Pawn berubah menjadi pembukaan yang bervariasi menggunakan gajah. Kita coba untuk membuka gajah kita, mengpin supaya si menteri ini dan kuda ini tidak dapat pergi. Kita dapat makan ini supaya si kuda jadi tetap bisa dipin. Oke, kita makan. Wah, itu sih aneh banget ya. Kita coba makan lagi supaya kita aman rajanya. Kita membuka maksudnya membuka kuda dan menyerang menteri supaya menteri putih tidak menyerang raja. Kita akan membuka serangan dengan gajah. Kita akan menaruh sini untuk melindungi menteri, sekaligus dimakan juga oleh benteng kalau menteri makan menteri kita. Nah, di sini teman-teman, menteri putih sudah mengancam kita kuda dengan pion. Kita dapat coba dengan membiarkannya. Oke, teman-teman. Wah, bisa dimakan ya kan, berbahaya sekali tentunya. Tapi tenang saja teman-teman, kita coba cari celah supaya kita dapat menang. Kita coba untuk mundur karena supaya kuda kita tidak dipin, dan membiarkan juga sekaligus ini kita dimakan. Kita makan saja teman-teman. Oke, kita biarkan. Kita akan pilih gerakan ini teman-teman, gerakan ini. Tapi kalau kita taruh sini guys, nanti kita diserang pakai pionnya. Jadi kita akan mundur coba sedikit jauh mungkin ya, agak ke sini, biarkan dimakan. Pas dia sudah menyerang, kita serang. Pas kita serang, dia mungkin akan pergi, jadi kita bisa kayak gini sekaligus kayak gini, jadi bisa mungkin kebuka serangannya. Oke, kemungkinan mungkin mereka tidak berusaha menyerang itu, tapi coba kita buka yaitu file atau bagaimanapun itu untuk benteng, supaya benteng juga bisa menyerang dengan buka ini. Mungkin dimakan teman-teman, ini dimakan, ini mungkin memakan yang ini tapi tidak jadi, atau mungkin dia nyerang ini lalu itu serang ini atau kemana, mungkin ada rencana di baliknya. Lalu kita coba kita serang dengan cara seperti ini ya. Ini sekaligus nyerang ya, langsung nyerang, tapi kemungkinan dia berlindung gitu. Oke, sesuai prediksi gitu. Kita coba untuk
agak menjauh ya, atau kayak mana ya kalau kita bisa sebut ya, tidak terlalu jauh lah ya, atau tidak menjauh ya, sebenarnya agak sulit juga. Jadi kalau kita taruh sini nanti dimakan nah itu ya, jadi kita agak taruh agak di sini mungkin ya. Kita mengantisipasi serangan dari si putih. Mungkin dia akan serang pakai benteng gitu ya kan, menyerang menteri saya. Jadi kemungkinan ini agak susah untuk menyerangnya. Oke, sesuai prediksi, tapi kita bisa agak mundur ya karena punya rencana lain kita. Tapi kalau dipikir-pikir kita jangan mundur sedikit ya, kita agak kesini saja supaya serangan tetap terjaga. Mungkin dia membuat suatu langkah yang bagus, tapi tidak tahu. Kita coba makan. Ya, langkah yang bagus memakan kuda putih ya teman-teman. Oke, kali ini kita sedang unggul ya. Kita coba untuk memakan atau menyerang terus. Ya, kemungkinan lawan kita yang ini agak tidak terlalu jago. Ada beberapa langkah juga yang salah. Jadi kita coba habiskan atau mengalahkannya. Dan akhirnya kita menang. Oke, itu sangat bagus. Jadi hasil permainan kita, ya kita coba cek dulu. 1 game down. Oh my god. Wah, sudah bagus. Ada satu terlewat. Kita akan cek analisis. Wow, jadi hari ini kita mendapatkan akurasi sebesar 80,9 dan lawan kita yang putih mendapatkan akurasi 68,3. Dengan rating permainan sekitar, si putih mendapatkan rating sebesar 950 dan juga yang hitam mendapatkan 1600. Jadi game yang pertama, game yang ini kita bisa menang lawan dari orang mereka. Jadi sekarang kita lanjut lawan orang Laos. Oke. Kita akan membuat ke opening Evans Gambit, tapi kalau tidak bisa kita akan membuat Rui Lopez atau enggak Gio Piano. Oh, sekarang sudah mulai Italian game guys ya. Apakah akan ada Italian game? Ya, aku rasa kita akan jalan itu nih kalau Italian game, jika mereka menjanjikan kuda mereka ya teman-teman. Ya, kita akan masuk Italian game. Ya, game yang sangat saya sukai atau saya gemari ya, Italian game. Jadi kita akan menyerang ya guys ya, menyerang raja. Supaya raja tidak dapat melakukan rokade nanti langkah berikutnya. Saat kita skak ini, dia tidak bisa membuat langkah berikutnya. Oke, dia majukan pion ini teman-teman supaya memotong jalur skak si raja hitam. Kita makan. Nah, di sini ada langkah berilan teman-teman. Karena jika kita makan ini, maka si raja kalau makan kita bisa skak. Jadi pas kita skak, kita sekaligus ngepin. Oke, kita coba makan itu juga. Dan wow, brilian. Nah, apakah dia akan makan? Ya, kemungkinan juga tidak, kemungkinan juga iya. Karena iya ada beberapa raja juga yang tidak makan. Akhirnya kita bisa dapat bentengnya. Tapi kali ini raja hitam memakan. Akhirnya kita mencoba menskaknya. Dan si raja hitam ini yang sedang kena pin ini tidak dapat bergerak karena sudah kena pin sama gajah kita. Jadi dia tidak dapat memindahkan kudanya. Dia harus memindahkan rajanya terlebih dahulu ke tempat yang aman. Lalu kita makan, atau mungkin kita akan melakukan serangan dua balik supaya mendapat mengungguli ataupun melakukan skak. Oke teman-teman, skak mat cepat.
Wow, permainan yang sangat indah sekali, yaitu Italian game. Ya, Italian game. Sungguh pasti ada briliannya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa teman-teman juga udah nih kenal sama pembukaan Italian game. Kita coba main lagi teman-teman. Oke, kita akan main Romic B. Oke. Kita akan melawan orang Filipina. Kali ini kita mempunyai bidak atau menjadi seorang bidak putih. Kita akan mencoba melakukan Italian game lagi. Pembukaan yang sangat digemari oleh berbagai pemain karena permainannya yang gampang sekaligus juga variatif. Oke, kali ini kita tidak akan membuka yaitu Italian game, tapi mencoba untuk menyerang gitu. Oke, kita coba serang. Nah teman-teman, ini kita kenapa saya jalan bishop ini supaya raja pion yang dekat ini, dekat bishop hitam yang sebagai berposisi putih itu maju di langkah 2 kali, itu dapat menghalang jalurnya untuk menyerang pusat tengah. Dan raja hitam ini maju ini karena ingin menutup pusat untuk menyerang gajah kita untuk menyerang menteri. Permainan yang solid sekali. Kita akan menguasai pusat tengah. Jika dia makan, kita bisa makan ini. Sekarang kita dapat mengontrol pusat tengah. Dan ya, kesalahan dari hitam. Kita akan melakukan gerakan, tapi harus didukung yang kuat. Karena bisa saja itu hanya serangan yang kurang kuat saja. Jadi kita akan lebih tepatnya ya, kita akan melakukan serangan saja, maju. Karena jika kita makan sama aja nanti di mereka mengganggu tetap. Jadi kita coba makan. Mencoba menawarkan pertukaran. Kita menawarkan pertukaran pion. Dan kita tidak tahu kemungkinan ya raja hitam bisa saja mundur. Nanti teman-teman, aku juga akan buat video dari 1100 sampai 1200 karena ini videonya adalah dari 1000 sampai 1100 teman-teman. Dan teman-teman, video ini adalah video edukatif tentang catur. Dalam catur film apa, maksudnya gimana ya, video edukatif ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang punya minat catur seperti saya juga. Bukan hanya satu, tapi banyak beberapa orang juga punya minat catur. Dan ini sangat cocok untuk para kalian yang suka membuat video-video edukatif tentang catur. Kita akan menggunakan rokade supaya mengamankan raja. Kemungkinan menteri dapat menyerang atau tidak, si gajahnya hitam ini yang masih belum bergerak ini mungkin akan mengepin kuda kita. Jadi kemungkinan kita akan melakukan serangan, atau ya disebut juga enggak terlalu kuat juga serangan kita sih. Nah, kita coba dulu. Ya mungkin agak lama ya teman-teman. Jadi dia jalan situ, kita dapat melakukan serangan. Mungkin dia akan menyerang ini ya. Dia akan majukan pion yang dekat yang di belakangnya kuda supaya menyerang gajah kita. Tapi kita akan menyuka ini sekaligus menyerang. Oh, dia mau menyerang, dia sudah niat menyerang ini ya, kuda kita. Bagus, serangan yang bagus. Tapi kita akan halangi. Ya, menutup langkahnya kuda menyerang gajah ataupun peluncur biasa disebutnya teman-teman. Nah, jadi jika dia mundur, kita akan melakukan open file.
kita akan membiarkan benteng maju di dekat kita. Tapi bukan benteng yang ini teman-teman ya, tapi benteng yang ini. Jadi kemudian teman-teman ya, ini mungkin agak panjang. Nah ini teman-teman, ini salah satu langkah disebut langkah menyerang teman-teman, dimana dia ingin menyerang raja kita biar supaya sekamat, tapi dia ada agak blunder teman-teman ya. Kita akan coba menyerang dengan cara seperti ini. Mungkin dia sengaja atau tidak tahu, tapi gimana, tapi mungkin kita akan menyerangnya, tetap menyerang ya. Dia mungkin ada kesalahan sedikit ya, kemungkinan dia akan menyerang sini dan kita bisa makan skak ya teman-teman ya. Ini langkah yang sangat bagus, salah satunya langkah favorit saya jika dia melakukan blunder itu. Tapi sih rencana saya masih mau jadi ini supaya nanti pas saya makan, dia skak, kita bisa makan skak mat dengan indah gitu. Oke, kita pilih skak. Ya, langkah yang menarik sekali teman-teman ya. Sangat-sangat bagus dan sangat-sangat solid jujurnya saya. Sejujur saya sih langkahnya sangat perfect. Kita hari ini kita melawan dia si Romnik B ini, kita sudah menang pion 2. Jadi teman-teman, kita sekarang sudah lagi mengungguli juga dengan posisi kita yang sedang diunggulkan. Kemungkinan kita tidak akan makan menterinya teman-teman ya. Oke. Dia blendingi. Oke. Kita nggak apa-apain. Kita akan jalan ini ya untuk menyerang. Mungkin ini adalah kesalahan teman-teman, karena jika dia serang ini saya, mungkin saya akan pilih menyerang ya berbagai macam gitu, tapi kayaknya tidak bisa juga soalnya teman-teman, karena ada kuda saya juga. Oke, dia menyerang, tapi kita juga serang. Oh, ini kesalahan terbesarnya. Oke, kita serang juga ya teman-teman ya. Nah, di sini dia tidak dapat cabur karena benteng si hitam ini cuma hanya pergi 2 jalan. Dan jalannya itu pun juga akan tetap dimakan teman-teman. Nah, kali ini kita makannya bukan pakai kalau dia kesini ya, rajanya maju sini, kita jalannya tidak menggunakan apa gitu. Oke, dia menyerang teman-teman, kita serang. Mungkin dia akan makan, tapi kali ini kita bisa makan dan menyerang pionnya juga sekaligus. Nah, ini juga sekaligus mengancam, adalah gerakan yang lumayan berbahaya. Nah, ini juga pion di titik dekat G7 ini sangat lemah, jadi kita akan makan. Kita mungkin bisa melakukan ini dulu ya, discover attack, tapi bukan discover attack juga penyebutannya teman-teman. Jadi dia mau mengancam juga ini, kita serang. Oke, dia tidak melakukan perlindungan. Itu lumayan agak ada yang kebingungan gitu. Kita coba melakukan suatu pin pada ke ininya, gajahnya, tapi dilindungi. Oke, tak masalah. Kita mau serangan lagi. Kali ini ada discover attack juga, ada mungkin sedikit-sedikit. Ya, mungkin gerakannya juga
Mungkin ada niat menyerang, ada juga tidak, teman-teman. Tapi kali ini kita akan jujur sangat untuk itu menyerang. Ya, kali ini kita akan memotong jalannya si gajah, sekaligus menutup langkahnya gajah, sekaligus menyerang juga gitu ya, teman-teman. Nah, kali ini kita bukan hanya seperti itu, bukan hanya memberikan lawan menyerang, tapi kita juga akan melakukan serangan. Nah, serangan ini sangat-sangat mengerikan, teman-teman. Agak berbahaya juga, karena sekarang Raja Hitam dalam kondisi yang berbahaya, kondisi yang tidak menguntungkan sama sekali. Jadi kita akan menyerang lagi pionnya. Sekarang kita untung 9 ya, dan tim putih belum dapat mengambil apapun. Oke teman-teman, kita akan coba menyerang, tapi nanti saya takutnya dia malah membuka kudanya untuk maju untuk melakukan serangan. Tapi kita akan serang saja, tidak peduli. Kita mengabaikan yaitu ancaman dari ataupun godaan dari sang hitam. Kita akan menyerang. Oke, dia mekanisme itu kita akan maju. Nah, kesempatan untuk kita menang ada 2. Oke, dia makan. Dan sekarang kita mau untung, teman-teman. Caskap. Kita akan makan pin lagi ya, pin terus. Dia yang menyerang, tapi masalahnya kita lagi kuda kita lagi dilindungi, jadi ya kemungkinan tidak dapat serang, teman-teman ya. Ya, posisi kita sangat bagus kali ini, jadi kita akan terus menyerang dia supaya dia terus mundur. Tapi kali ini kita tidak akan buat dia terus mundur, kita akan menyerang. Kali ini dengan niat untuk mengancam Skakmat. Oke, kita makan karena kosong ya teman-teman ya. Dan ya, kita menang. Oke, dan kita akan coba tes analisa sebelum untuk mengakhiri video ini, teman-teman. Ya lupa saya hampir lupa. Jangan lupa subscribe dan dukung saya tuh teman-teman untuk mencapai 1000 subscriber. Tolong teman-teman ya, bantu saya. Oke, terima kasih.